kita belajar untuk hidup berkenan ya, walaupun kita juga belum sempurna. Tuhan Yesus adalah guru yang maha cerdas. Tuhan Yesus tidak menutup kenyataan bahwa manusia telah jatuh dalam dosa dan tidak mampu melakukan tatanan Allah yang ideal sesuai dengan rancangan awal atau rancangan semula. Maka Tuhan Yesus mengemukakan pernyataan berikut ini. Ayat yang ke-9, ya. Matius 19 ayat yang ke-9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Pernyataan ini harus dipahami dengan benar agar tidak salah menafsirkannya. Dalam Injil Markus, di kasus yang sama Tuhan Yesus menjawab, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Jadi realistis, tidak muluk-muluk. Hidup di dunia yang sudah rusak, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kemungkinan terjadinya perceraian pasti ada. Bukan bisa, tapi pasti ada. Tidak bisa dibantah bahwa kemungkinan perceraian itu pasti terjadi. Dan kalau hal itu terjadi, tidak boleh dilakukan selain karena zina. Ada beberapa catatan penting sekitar pernyataan Tuhan Yesus di ayat ini. Dan ini saudara harus paham. Pertama, bahwa pernyataan Tuhan Yesus dalam Matius 19 ayat 1-9 dalam konteks percakapan antara Yesus dengan orang-orang Farisi yang belum memahami kebenaran yang sempurna. Konteks itu penting, strictly in context, ketat di dalam konteks. Tuhan tidak sedang berbicara kepada murid-muridnya. Tuhan sedang berbicara kepada orang yang sedang mencobai untuk trap, menjebak Tuhan dengan pertanyaan. Ini konteksnya itu penting. Konteks ini penting. Percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi yang sedang menjebak Tuhan. Dan mereka orang-orang yang belum memahami kebenaran. Pernyataan Tuhan Yesus tersebut dimaksudkan pernyataan Tuhan Yesus tersebut, ayat yang ke-9, tidak boleh cerai kecuali zina, merupakan pernyataan untuk menentang, menyangkal, dan tidak membenarkan seorang pria bisa menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. 1, 2. Menentang argumentasi orang Farisi yang menggunakan hukum Musa yang mengizinkan atau melegalkan perceraian. Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Ya harus diampuni. Bukan sembarangan kamu marah dan tidak mengampuni. Juga bukan 3 kali. Tapi 7 kali, 7 kali. 70 kali, 7 kali. Seperti berjenjang. Tuhan Yesus tidak mempersalahkan Musa, tetapi menunjukkan bahwa Musa memberi kelonggaran tersebut karena kekerasan hati mereka. Kalau dalam bahasa Inggris ada istilah evil necessity atau necessary evil. Ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya begini, jahat tapi apa boleh buat. Salah tapi apa boleh buat.
Ini tidak saya maksudkan saudara boleh jahat tapi apa boleh buat. Bukan. Ini istilah yang bisa dipinjam saja. Jadi jangan berpikir bahwa manusia bisa dihadapkan kepada keadaan di mana dia terpaksa harus berdosa. Tuhan tidak pernah mencobai orang melampaui kekuatan. Tidak mungkin Tuhan memojokkan manusia kepada keadaan di mana dia tidak bisa tidak harus berbuat dosa. Tidak ada. Ada orang yang berkata, anak-anak berkata, Om, saya sebenarnya tidak mau menyontek Om, kecuali terpaksa. Terus pakai evil necessity atau necessary evil. Nggak boleh, nggak bisa. Saya sih tidak mungkin berzina kecuali terpaksa. Nggak ada begitu. Sebenarnya saya nggak mau marah. Dia keterlaluan. Saya sih sebenarnya nggak bisa marah loh. Tapi dia keterlaluan. Nah, sama dengan ini. Nah, evil necessity atau necessary evil maksudnya adalah ya salah tapi apa boleh buat. Bukan karena sikap kompromi atau konformisme, tapi karena kekerasan hati bangsa Israel. Tuhan Yesus tidak setuju orang boleh cerai sesukanya. Tuhan Yesus juga tidak menyetujui dengan perceraian karena dengan alasan apa tadi surat cerai. Tetapi Tuhan menunjukkan pornos. Ini percakapan Tuhan dengan orang Farisi. Ini dalam konteks ketika Tuhan dijebak. Tapi Tuhan sudah menunjukkan pattern, pola pernikahan yang sempurna. Ingat percakapan yang pertama, Tuhan boleh kami menceraikan orang dengan alasan apa saja? Oh enggak boleh. Tuhan mulai menunjukkan tatanan pernikahan awalnya. Lalu mereka berdebat, Musa boleh itu dengan surat cerai? Karena kekerasan hatimu. Lalu Tuhan menunjukkan untuk standar orang-orang itu boleh. Kalau karena pornos. Akhirnya Tuhan Yesus menunjukkan bahwa perceraian bisa terjadi jika terjadi perzinahan. Nah memang masalahnya memang adalah siapa yang berzina di sini sehingga ada perceraian. Kalau kita lihat konteksnya di situ, subjek yang menceraikan istrinya adalah suami. Berarti yang melakukan perzinahan itu istri. Kalau lihat konteks di situ. Tapi ingat ya, ini tidak bisa jadi dasar loh. Ini percakapan Tuhan dengan orang-orang Yahudi yang sangat menekankan garis keturunan pria, garis keturunan ayah. Tindakan yang dilakukan suami tersebut bisa dikategorikan tidak salah jika istri melakukan perzinahan. Dalam konteks seorang Yahudi. Dalam kata zina di situ porneia, yang lebih berarti sebuah tindakan pada pelanggaran seksual yang parah. Illicit sexual intercourse. Adultery, fornication, homosexuality, lesbianism, intercourse with animals, sexual intercourse with close relative. Hubungan seksual terlarang, perzinahan, percabulan, homoseksual, lesbian, hubungan seksual dengan hewan, hubungan seksual dengan kerabat dekat. Ini pornos. Sebuah percabulan dan sebuah percabulan yang parah atau ketidaksetiaan yang merusak hakikat persekutuan. Kalau dikenakan dalam konteks pernikahan 4 yang tadi saya tunjukkan, saya jelaskan di sepanjang sesi pertama. Amin. Amin. Sesi pertama saya bicara soal hakikat perkawinan karena menjawab masalah pornos. Pornos adalah perzinahan sampai pada taraf merusak hakikat persekutuan pernikahan itu.
Sehingga tidak dapat dipertemukan atau dipulihkan kembali. Ya sudah. Ini sangat logis, rasional, realistis. Dan kata pornos lebih cenderung diterjemahkan percabulan. Pornos menunjuk suatu tindakan ketidaksetiaan sampai hubungan suami istri kehilangan hakikatnya sama sekali. Sehingga tidak bisa dipulihkan. Bila dihubungkan dengan 1 Korintus 7 ayat 10, ya, hubungan seks dengan oknum yang bukan istri, khususnya perempuan cabul, dapat membuat seorang menjadi satu daging atau kolao, sehingga eksklusivitas dengan pasangan sahnya menjadi rusak. Harus diakui bahwa pria yang tidak setia, yang mengikatkan dirinya dengan perempuan lain menjadi satu daging, menyatu di dalam jiwa dan fisiknya, itu membuat hakikat perkawinannya dengan istri sahnya menjadi rusak sama sekali. Dan mungkin nggak bisa dipertemukan. Selanjutnya juga ditambahkan apabila seseorang menikah dengan wanita yang telah dicerai, maka ia melakukan perzinahan. Tapi perzinahan di sini bukan porneia, tapi moi katai, dari akar kata moi kaumai atau moikos. Perlu saya jelaskan secara detail perbedaan dua kata ini untuk bisa memberikan tambahan. Di Matius pasal 5 ayat 27 sampai 28, Tuhan Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kata zina di sini bukan porneia tapi moi kewo. Berarti suatu tindakan zina. Ya, tidak harus ada sentuhan fisik. Tetapi perzinahan ini belumlah perzinahan yang sampai tingkat merusak hakikat perkawinan. Saya kira tidak sedikit pria-pria di sini yang mungkin masih berzina. Bukan zina fisik, tetapi terbakar hawa nafsunya melihat wanita lain atau film atau apa begitu. Tetapi itu belum merusak sama sekali hakikat perkawinanmu. Tapi kalau terus menerus engkau lakukan, nanti bisa rusak. Makanya harus del. Apa? Itu kalau di anak muda saya ajarkan mereka del ini. Apa? Kalau kamu punya teman yang tidak seiman, atau pria walaupun Kristen tapi tidak dewasa, harus putus. Tidak boleh dikit-dikit, tidak boleh. Del. Nonton film yang tidak patut ditonton. Dulu saya sehari 5 kali Pak, sekarang saya sekali. Atau 3 kali dikurangi, enggak. Del. Merokok dulu saya cuman sehari bisa 2 bungkus, sekarang cuma 2. Enggak usah, harus del. Itu radikalisme yang membuat saudara bisa betul-betul berubah secara permanen. Jadi Bapak Ibu, pornos itu sebuah ketidaksetiaan yang sampai tingkat merusak hakikat perkawinan yang tidak bisa diperbaiki. Jadi rusak total atau rusak mutlak. Sedangkan moikos belum. Tapi bukan berarti bukan suatu dosa, tetap perzinahan. Hal ini dikemukakan untuk membedakan pengertian pornos dan moikos. Kalau sampai tingkat pornos tidak bisa diperbaiki dan Tuhan Yesus realistis. Ya sudah, cerai. Ibrani 12 ayat 16 berbunyi begini. Baca deh Pak. Ibrani 12 16 dibaca. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nah, Esau sudah pornos. Kata cabul itu pornos. Titik di mana dia tidak mendapat kesempatan untuk menerima berkat perjanjian. Sudah final, dalam bahasa hukumnya sudah inkrah. Inkrah, sudah nggak bisa.
diperbaiki. Tuhan Yesus memberi pengecualian yang sangat terpaksa terjadinya perceraian. Kalau ada pada level porneia atau pornos. Tetapi ini bukan anjuran. Jahatnya orang kalau itu jadi anjuran, seakan-akan perintah. Ini yang keliru. Pakai. Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang Farisi yang sedang menjebak dia. Dalam konteks dia bicara kepada orang-orang yang belum memahami panggilan menjadi corpus delicti. Amin enggak? Makanya kalau orang tidak mengerti latar belakang kebenaran, ya susah saya. Harus mengerti untuk apa kita dipanggil. Perkawinan bukan tujuan. Jangan karena perkawinan kamu merusak rencana Allah. Tidak boleh kamu cerai orang suka-suka tanpa alasan. Juga tidak boleh hanya karena surat cerai. Kalau harus terjadi perceraian, pornos. Itu bukan anjuran. Dan jangan dipandang itu sebagai legalitas. Karena kekristenan bukan agama hukum. Beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Betapa para pendeta harus tahu apa yang saya kemukakan ini. Pengecualian ini diizinkan Tuhan sebab manusia sudah berkeadaan kehilangan kemuliaan Allah dan tidak akan pernah bisa mencapai standar kesucian Allah. Tetapi kalau saudara masuk proses kesucian Allah, you must be perfect as just your Father in heaven is perfect. You tidak boleh pakai ukuran pornos ini. Ukurannya harus Tuhan. Orang yang masih pakai ukuran surat cerai, itu hukum. Bahkan ukuran pornos, belumlah ukuran anak Allah yang sempurna. Yang ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Sangat bisa dimengerti pada manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga besar kemungkinan bisa terjadi praktek pornos dalam kehidupan ini. Maka perceraian bisa dilakukan. Hal ini untuk melindungi pihak yang menjadi korban. Harus dicatat bahwa tidak ada sesuatu yang mutlak selain Allah. Jadi memang Tuhan Yesus itu luar biasa. Jangan terbalik loh. Jangan Anda bablas. Kalau begitu nggak boleh cerai ya Pak. Nanti dulu. Ini kamu sudah main hukum lagi nih. Bukan begitu maksudnya. Matius 19 ayat 9 tidak boleh menjadi standar hidup orang percaya. Nah, kesalahan banyak orang Kristen ketika menjadikan Matius 19 ayat 9 sebagai alasan melakukan perceraian. Hal ini membuka peluang hancurnya banyak rumah tangga. Tuhan tidak mengendaki perceraian. Kepada umat perjanjian lama saja Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia membenci perceraian, apalagi untuk umat perjanjian baru. Tapi ingat ketika saya bicara ini, saya bicara dalam kondisi umum, bukan kondisi ekstrim. Kalau seorang wanita salah pilih pria, ternyata dia mania, ternyata dia homo, ternyata dia memiliki kelainan jiwa. Engkau tidak boleh menyerahkan hidupmu untuk seorang pria seperti itu walaupun sudah terikat oleh secarik kertas sebagai suami istri. Wah, Pak Elas boleh itu. Nanti dulu. Saya kan hanya memberikan contoh kemungkinan yang bisa terjadi. Sebab banyak kasus-kasus perceraian yang tidak boleh diselesaikan dengan keputusan doktrin. Tetapi harus menggunakan keputusan pastoral. Bicara dulu. Misalnya. Suami saya bawa perempuan ke rumah Pak. Saya disuruh keluar dari kamar kami, kamar utama. Dia tidur dengan perempuan itu. Saya cerai enggak Pak? Terus dia seksa saya. Ada beberapa penyelesaian. Kalau begitu Ibu
pulang dulu ke rumah orang tua. Bisa begitu. Itu pun kalau nggak punya anak. Nah kalau punya anak, udah beda lagi. Kalau anak masih kecil, kalau anak sudah besar, ini bapak-bapak sudah usia 73 misalnya. Udah beda lagi ceritanya. Harus dijawab dengan pastoral. Nggak bisa buat Pak doktrin. Nanti jangan saudara pulang dari seminar ini berkata, kata Pak Eras boleh kok. Bukan nggak boleh cerai, boleh kok. Alasannya apa? Pokoknya boleh. Lu ya. Jangan begitu. Ikuti baik-baik apa yang saya sampaikan. Matius 19 ayat yang kedua, bukan suatu perintah. Harus digarisbawahi, ini bukan suatu perintah, artinya bukan berarti kalau kita, jangan kita lah orang lain ya. Kalau seseorang mendapati pasangannya berzina, maka dia memiliki pembenaran alasan untuk menceraikan. Bukan. Kita tidak pernah tahu dengan pasti apakah seseorang sampai tingkat pornos atau masih moikos. Dia berzina Pak. Sudah pornos atau masih moikos. Siapa yang tahu? Makanya orang tidak bisa hidup tanpa tuntunan Roh Kudus. Kalau dipersoalkan sampai di mana tingkat sebuah perkawinan menjadi pornos, ya kembali kepada penjelasan saya tadi, saudara-saudara sekalian. Penjelasan yang saya kemukakan sepanjang sesi pertama. Yang pertama harus dualitas, pria wanita. Kalau pasanganmu tidak jelas gendernya, kamu nggak bisa terus-terusan. Memang hardware-nya pria, software-nya wanita gimana? Hardware-nya wanita, software-nya pria. Bisa. Ini wanita. Kelihatan wanita semua. Cantik, pioliang, kulitnya putih, hidungnya mancung, wanita. Tapi dia berkata, saya ini sebenarnya pria. Saya seperti kesambar petir, saudaraku sekalian. Ya aku bingung, udah terlanjur kasih nama. Tapi puji Tuhannya ada. Dia bilang gini, Pak, tapi saya udah ganti kelamin. Oh. Lalu dia bilang cantik begitu, terus dibilang pria, waduh. Tes dulu. Aku sudah ganti kelamin. Rupanya sebelumnya dia Monas, sekarang jadi Danau Sunter. Saya kasihan dengan pria yang menikah dengan wanita yang akhirnya wanita itu tidak pernah diajak hubungan. Dia tidak bisa jatuh cinta kepada pria, dia jatuh cintanya kepada wanita. Loh, dulunya kok dia mau loh, itu kan nipu saudara. Jadi gimana saya Pak? Nah ini kasus khusus. Kalau pendeta kan doa, robah dalam nama Yesus. Kita itu harus realistis saudaraku. Tapi juga saya nggak boleh bilang cerai nanti dulu, harus diselesaikan dengan konseling. Juga pria yang sebenarnya itu enggak bisa dengan wanita untuk status dia menikah. Bisa enggak? Tidak sedikit yang begitu yang dikorbankan wanita. Nanti kalau si wanita mau cium, ngap. Padahal wanitanya mau dimesrain, mesra-mesraan. Si wanita enggak. Si pria enggak mau begitu. Pap, ayo dong. Apa sih? Masa enggak tahu? Enggak ngerti gua. Loh. Ayo dong, Pap. Jangan dong. Loh, mati enggak kira-kira?
sebaiknya tidak menikah. Dualitas. Lalu tidak ada keintiman hubungan yang lebih dari hubungan suami istri. Maka tidak boleh the other man, the other woman. Itu paling merusak. Nah kita atau pria atau wanita itu seringkali punya kecenderungan bertualang. Cem-ceman. Artinya dilarang parkir di sini. Artinya ya variasi. Ini bisa merusak kebersatuan. Menjadi satu daging. Ya. Kata bersatu itu dabak. Artinya melekat, melengket. Tapi juga berarti dibelah, to cleave. Harus dipersatukan. Tidak terceraikan. Monogami. Nah, maka hakikat perkawinan harus dipahami dengan benar, baru kita bisa menjawab mengenai cerai itu boleh atau tidak. Dalam hal ini saya mau menegaskan bahwa Matius 19 ayat 9 bukan suatu perintah atau alasan pembenaran jika seseorang melakukan perzinahan. Karena kita tidak tahu ini pornos atau sampai tingkat moikos. Seandainya sampai tingkat pornos, bagaimana Pak? Kita punya Tuhan yang hidup. Penyelesaian bukan hanya masalah hubungan Anda dengan pasangan Anda. Menyangkut anak-anak, keluarga besar dan lain sebagainya. Masyarakat dan gereja. Harus jadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Standar yang dikemukakan Tuhan Yesus tersebut belum standar umat perjanjian baru yang harus sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Lalu ayat berikutnya kita mesti pelajari Matius pasal 19 tadi. Coba ayat 10 dulu Pak. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Tuh, ini murid-muridnya saja bohwat. Nggak ada peluang untuk cerai, nggak ada peluang untuk wanita lain. Sebagai pria, wah, tuh lihat, ini jujur loh. Amin. Ngerti yang saya ngomong? Betul nggak yang saya ngomong? Betul. Kalau begitu lebih nggak kawin. Nah, ayat berikutnya. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Nah, Bapak Ibu kalau duduk manis mendengar suara kebenaran, dan terus diikuti suara kebenaran, Anda mendengar apa yang saya jelaskan ini, Anda nggak sulit, Anda bilang amin, amin. Coba kalau yang baru datang. Karena dia tidak dikaruniai. Artinya Pak, dia belum belajar kebenaran untuk memahami the whole truth. Tapi saya percaya sebagian besar ini mengerti. Mengerti. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa hal itu bukan sesuatu yang sulit dan berat untuk dilakukan asal seseorang memiliki karunia untuk itu. Tentu karunia tidak diperoleh secara gratis, bukan karunia secara otomatis yang membuat seorang memahami standar kebenaran Tuhan. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan. Itu bukan karunia, itu ketekunan, saudaraku. Selanjutnya Tuhan Yesus menyatakan suatu pernyataan. Nah, baca terus, luar biasa. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Iya, entah karena kelainan seks atau keadaan yang cacat atau invalid dalam kehidupan seksnya. Terus? Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dikebiri seperti para hulu balang kaisar dulu. Terus? Dan ada orang yang membuat dirinya demikian
karena kemauannya sendiri oleh kerajaan surga. Paulus seperti ini. Terus Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Paulus salah satu model orang yang tidak pernah menikah karena kerajaan surga. Dia tahu sampai tingkat sempurna ini. Tapi ketika Paulus berkata duri dalam daging, thorn in the flesh. Saudara jangan main-main, itu mungkin kemungkinan besar juga gairah seksnya yang tidak tersalurkan. Dan dia harus berjuang dengan thorn in the flesh. Saya pernah memberikan pendalaman mengenai hal ini, kemungkinan itu juga bisa. Kalau seorang bertanya dengan keadaan rumah tangga saya seperti ini Pak Pendeta, saya boleh cerai enggak Pak Pendeta? Orang percaya bukanlah seperti orang beragama yang hidupnya dituntun oleh hukum boleh atau tidak, halal atau haram. Kosher atau tidak kosher. Orang percaya adalah orang yang harus hidup dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah serta sesuai dengan rencana Allah. Kalau Alkitab berkata, roh manusia pelita Tuhan. Itu berarti manusia itu sudah memiliki kemampuan mengerti apa yang Allah kehendaki. Dan kata roh di situ neshama. Mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu ini yang memberi pengertian. Tidak sulit buat kita yang belajar kebenaran, apakah seorang diperkenan menikah atau tidak, itu pun harus dalam perkenanan Tuhan. Jangankan perceraian boleh atau tidak, menikah atau tidak, itu pun harus diperkarakan kok. Menikah apa salahnya? Tidak ada salahnya, tapi kalau kamu ditebus, you are not your own, kau bukan milik kamu sendiri. Kamu harus persoalkan, kau menikah enggak? Oleh karena Tuhan. Itu pun harus dipersoalkan, apalagi soal cerai. Dalam hal ini setiap orang percaya harus hidup dalam tuntunan roh Allah atau selalu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Masalah perceraian, perkawinan, dan lagi soal zina tetap aktual dan akan tetap rumit. Masalah tersebut semakin hangat di dunia kita yang semakin rusak dan makin gelap, di mana banyak perkawinan menjadi kandas. Munculnya perkawinan kedua, ketiga, dan seterusnya, ini makin marak. Dan seperti yang tadi saya kemukakan, ironisnya tidak banyak khotbah atau buku yang ditulis mengambil pokok masalah ini. Dan ini yang saya kemukakan pun belum jadi buku dan ini menjadi PR. Saya sebagai dosen etika Kristen, juga etika terapan, ya, saya memiliki tanggung jawab untuk menjawab ini. Dalam Alkitab kita menemukan ayat-ayat yang menyinggung mengenai perceraian. Nah, pada umumnya secara deontologis. Deontologis itu artinya pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan kepada peraturan. Etika ini kadang-kadang disebut etika berbasis kewajiban atau obligasi karena peraturan memberikan kewajiban kepada seseorang. Jadi secara deontologis, para perumus etika dan pendeta menetapkan jangan bercerai, titik. Secara deontologis karena secara kewajiban maksudnya bahwa larangan bercerai diterapkan kepada semua manusia di segala tempat dan waktu tanpa peduli bagaimana situasi dan kondisinya. Terus terang kalau gereja-gereja karismatik merasa bangga bisa berkata tidak boleh cerai. Pokoknya enggak boleh. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Dia tidak pernah tahu maksudnya dipersatukan apa. Kapan itu hukum diberikan. Tatanan itu kapan diberikan. Kalau Tuhan Yesus realistis. Ngerti enggak saudara? Bukan berarti perintah untuk boleh cerai. Amin. Anda ngerti enggak saya ngomong apa ya?
Amin, amin. Terus gini. Habis bilang amin, amin. Terus saya ngomong apa ya, amin. Rumus deontologis pada umumnya adalah harus, titik. Prinsip ini adalah bahwa hukum yang harus berlaku mutlak diberlakukan dalam situasi dan kondisi apapun, tidak boleh direduksi atau dikurangi. Mereka berbicara mengenai apa yang salah dan apa yang benar dengan ketegasan paling tinggi. Dan pada umumnya kelompok ini adalah kelompok yang memiliki nilai-nilai ideal atau merasa memiliki nilai-nilai ideal dalam memandang setiap masalah. Dan biasanya nanti memberikan contoh, ibu ini suaminya jahat begini-begini, sekarang doakan 20 tahun dia bertobat. Pengalaman seseorang tidak bisa jadi standar bagi yang lain. Anda boleh tepuk tangan ini. Karena setiap orang itu unik. Wah, suami udah meninggalkan dia, sudah jahat banget. Sekarang bisa balik dan dipulihkan Tuhan. Setiap masalah itu unik. Tidak boleh sama dan gak bisa sama. Nah, banyak pendeta-pendeta merasa memiliki nilai ideal dalam memandang setiap masalah dan penyelesaiannya. Di sini nampak keunggulan atau excellency dan keagungan kehidupan seorang moralis yang berada di tengah-tengah dunia yang serba berubah. Tetapi sering malah tidak bijaksana juga. Nah, marilah kita melihat dengan jujur bahwa hidup manusia tidak bisa dipecahkan dengan pola hitam putih. Itu hitam, titik pokoknya hitam, enggak bisa jadi putih. Itu putih, yang putih begini, yang lain bukan putih. Hidup tidak bisa diselesaikan dengan pola hitam putih. Dan saya sudah melihat orang-orang yang begitu striknya soal perceraian. Nanti giliran keluarganya, anggota keluarganya yang mengalami itu baru dia, oh ya udah deh. Tuh, lo gitu kan. Kalau orang lain nggak boleh bagaimanapun. Giliran keluarganya sendiri, ya diem dia. Itu nggak fair. Hidup ini memiliki kompleksitas dan keragaman yang tinggi, kompleks, dan kompleks itu rumit, beragam itu plural, bermacam-macam. Kompleksitas dan pluralitas yang tinggi, maksudnya bahwa setiap kasus atau persoalan hidup memiliki kekhususan. Cara penyelesaian yang deontologis menutup mata terhadap kenyataan warna hidup yang kompleks dan plural tersebut. Sedemikian kompleksnya, maka sebenarnya tidak ada satupun sistem etika yang dapat menangkap setiap kasus kehidupan secara lengkap dan utuh sehingga dapat menyelesaikannya dengan hukum secara deontologis. Yang begini obatnya ini, yang begini obatnya begitu. Tidak gampang. Penyakit fisik saja nggak gampang begitu, apalagi penyakit jiwa dan pengalaman hidup yang pasti punya kekhasan. Sebab bila kita memaksakan hal ini, maka ada banyak yang dikorbankan dan kita menjadi tidak realistis di dunia yang faktual dan real ini. Suami yang main gila dengan banyak perempuan, yang tidak mau bekerja, yang malas, kena penyakit lagi. Lalu tidur dengan istri mau tidur dengan dia. Kalau saya jadi konselor, saya bilang, suamimu suruh periksa dokter dulu kena penyakit nggak? Tapi Pak dia marah dong Pak, kan istri harus melayani suami. Istri melayani Tuhan dulu baru melayani suami. Tubuhmu bait Roh Kudus. Kamu tidak boleh kena HIV, sipilis atau raja singa, apalagi raja mabok. Loh, saya ngomong ini benar, saya mau ngomong begitu, tidak boleh. Suami sudah meninggalkan keluarga sekian puluh tahun, rusak, kena penyakit segala macam, harus pulang ke rumah, diterima, nanti dulu. Kasih duit suruh kos. Loh ini benar, dia kan masuk rumah tanggamu yang sudah utuh dengan anak-anak. Nggak gampang. Tapi kita harus mengampuni harus. Tetapi keputusan untuk hidup bersama belum tentu kita terima. Tapi forgive and forget, ini kalau orang-orang bodoh deontologis begitu.
Oh iya, forgive dan forget, tetapi penanganannya harus beda. Kalau saudara punya pegawai yang korupsi lalu minta maaf diampuni, tapi belum tentu duduk di tempat yang sama loh. Dalam mengambil keputusan kita tidak boleh hanya dibayang-bayangi oleh sikap deontologis yang membuat hukum menjadi kaku dan legalistik. Kalau sudah ngomong gini, ngomong seorang dosen ini saudara. Karena ini bahan kuliah saya dulu. Bahan kuliah yang saya berikan kepada mahasiswa. Tetapi sayangnya saya tidak berani memberikan kepada jemaat. Saya takut jemaat seperti dapat pembenaran untuk cerai, tahu nggak? Tapi kalau saya sudah bicara panjang seperti tadi, Bapak Ibu juga nggak berani untuk bercerai. Tapi juga bukan berarti lalu nggak bisa cerai. Lalu apa? Ya kembali kepada bagaimana penyelesaian di dalam pimpinan rohnya. Bukan cerai dengan alasan semenang-menang, bukan surat cerai, bahkan lebih dari sekedar pornos. Kalau penyelesaian secara kaku dan legalistik seperti banyak pendeta. Pendeta karismatik itu begitu. Hampir semua begitu. Tidak boleh cerai apapun alasannya. Giliran orang kaya kawin lagi diberkati. Loh, ini fakta-fakta. Pak, gimana Pak? Ini saya menyimpang nih, kebetulan saya ingat. Dulu dia sudah pernah kawin, sudah cerai, sekarang datang bawa pasangan, gimana Pak? Tuhan tidak pernah tidak membuka kesempatan loh. Kita kasih kesempatan. Serius nih, yang dulu kamu salah ya. Iya, sekarang kamu mau bener, iya. Kalau kemungkinan bisa dipulihkan, pulih kembali. Tapi di sana sudah punya anak, punya suami lagi. Oke, yang perempuan ini gadis, oke kamu bapak oke. Saya berkati, tetapi mau ambil dulu. Biar kenceng. Tetapi kalau kamu diberkati, kamu perlakukan lagi ini si istri perempuan ini seperti kau lakukan yang dulu, kamu datang lagi, udah cerai minta kamu saya tempeleng loh. Ya saya nggak berat menempeleng pakai tangan, tapi dengan kata-kata, pergi kamu, begitu. Nggak ada pemberkatan nikah di sini 2 kali. Yang kemarin udah diputihkan, sekarang mau putih lagi. Memangnya hitam putih. Ngerti saudara? Enggak boleh juga begini. Enggak boleh. Ya harus kembali ke istri yang pertama. Dia sudah kawin, suruh pergi itu laki-laki. Saya enggak berani Pak. Kenapa? Dia preman di seluruh Tanjung Priok. Oh. Harus berani, enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kamu harus berani seperti Daud. Aku datang dengan nama Tuhan. Hai preman, kamu datang dengan pistol, kalau aku dengan nama Tuhan. Ayo lawan dia. Harus kembali. Tapi dia sudah punya anak dengan pria itu. Suruh bawa anaknya sama dia. Anak kambing itu. Ini kan konyol yang begitu. Ayo dipulihkan, diputihkan. Kamu mau terima pria seperti ini, udah pernah punya istri. Biasanya pernah punya istri lalu ada ribut dan lain-lain. Ini bermasalah kejiwaannya. Kamu rela, ya Om, aku udah terlanjur jatuh cinta. Jangan jatuh terus. Kamu harus berpikir realistis. Pria seperti ini bermasalah loh. Kecuali kamu seret terus tiap Jumat, PA, Minggu malam, SPT Minggu. Kamu seret terus, saya setrika terus dia, bisa berubah. Tapi kalau datangnya hanya Kemayoran waktu Natal, saya nggak jamin dia berubah. Apalagi kebaktian kalau ada perjamuan kasih. Ini udah pasti nggak benar. Oke. Jadi kalau orang menyelesaikan masalah secara deontologis menjadi kaku dan legalistik, sebagai akibatnya bisa terjadi kita tidak lagi memperhatikan, tidak lagi mempertimbangkan hukum-hukum yang bunyinya berbeda, tetapi sesungguhnya memiliki keterkaitan. Misalnya hukum jangan membunuh. Hukum ini tentu bertalian dengan panggilan untuk menghargai hidup. Bukan saja mereka yang dianggap berhak mati,
tapi juga mereka yang tidak lagi melakukan pelanggaran yang tidak pantas dihukum. Bagaimana dengan hukuman mati bagi penjahat kelas berat yang membahayakan lingkungan? Bagaimana dengan prinsip keadilan membela diri dan lain-lain? Ini kasusnya jadi kompleks. Larangan perceraian juga begitu, masalahnya kompleks. Tapi saudara jangan terus hore, Pak Eras boleh saya cerai. Bukan begitu, amin. Loh aminnya sedikit jadi takut saya. Saudara setuju kita tidak boleh melangkah di luar kehendak Allah? Jangankan cerai, menikah pun masih tanya boleh enggak, apalagi cerai. Dan kalau saya menjelaskan akibat perceraian, itu tragis. Anak-anak yang pertama jadi korban. Orang tua, keluarga besar. Tapi sayang waktunya habis kan. Ya enggak mungkin sampai, karena ini masih banyak. Dalam mengambil keputusan dan pilihan, kita harus mempertimbangkan pola, tujuan hidup dan situasi di mana kita mengambil keputusan atau pilihan. Sebab di sana ada tanggung jawab hidup, bukan hanya pertalian dengan perkawinan saudara pribadi atau perkawinan pasangan itu, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan dengan orang di sekitarnya. Makna atau maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kehidupan dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sesama. Kalau saudara menganalisa Maleakhi 2 ayat 16, Allah membenci perceraian. Di situ sebenarnya yang Allah benci pertama soal kawin campur. Kawin campur dengan orang yang tidak seiman. Istri muda yang seperjanjian artinya sesama bangsa Israel. Dan mereka menikah lagi dengan orang yang di luar bangsa Israel. Sampai menceraikan istri. Lalu Tuhan berkata, aku membenci perceraian. Jadi konteksnya bukan hanya menceraikan istri lalu kawin lagi. Tapi juga kawin dengan orang-orang yang tidak seperjanjian dengan dirinya. Saudaraku sekalian, perceraian yang Tuhan benci di sini ada niat mengambil wanita bangsa asing yang memang dilarang Tuhan dan dilarang Tuhan menceraikan istri seperjanjian. Di Alkitab kita menemukan begitu banyak ayat yang berbicara mengenai perceraian. Inilah hal yang harus dimengerti dan diterima. Di dalam surat Korintus misalnya ketika Paulus berkata, jika pasanganmu tidak seiman menghendaki kamu cerai, cerai saja. Tapi dalam hal itu kamu tidak terikat. Tidak terikat di situ artinya tidak terikat secara perbudakan. Dedolotai, dari kata dulos. Tidak terikat. Kalau pasanganmu meninggal dunia, kamu boleh cerai lagi karena kamu tidak terikat. Tidak terikat yang kedua ini bukan tidak terikat apa? Kalau pasanganmu meninggal, kamu boleh menikah. Dalam hal ini kamu tidak terikat. Tidak terikat di sini bukan tidak terikat secara perbudakan, tapi secara hukum. Jadi kamu boleh kawin. Asal seiman. Kata seiman juga teks aslinya mestinya bukan seiman. Monon tokoreo, asal di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan itu harus orang Kristen? Enggak. Asal itu kehendak Tuhan. Cuman di dalam bahasa Alkitab ada yang menerjemahkan asal dia orang Kristen. Gitu tuh. Waduh padahal teks aslinya monon dan koreo itu artinya asal di dalam Tuhan. Saya mengerti ini kebetulan saya tulis, saya dulu punya tesis master teologi saya dari SD Jakarta mengenai kawin campur beda agama. Jadi kebetulan saya kuasai bidang itu. Jadi kalau pasanganmu tidak seiman minta kamu cerai, kamu tidak terikat. Tidak terikat secara perbudakan, kamu gak dikuasai. Tapi kalau pasanganmu mati, kamu boleh cerai. Kamu boleh kawin. Boleh kawin karena kamu tidak terikat. Tidak terikat secara hukum, beda. Tidak terikatnya ini beda. Nah kalau kita tidak baca Alkitab dengan benar, udah dicerai, boleh kawin. Enggak gampang loh. Katakanlah suaminya namanya misalnya Zainuddin. Ini si perempuan namanya misalnya Maria misalnya.
Maaf ya Bu, oh Maria. Si Jeronim bilang cerai, dia cerai. Dia tidak terikat. Tidak dalam perbudakan, jangan terus, aku boleh nikah, enggak. Kamu tidak terikat secara perbudakan, tetapi secara keterkaitan dengan masyarakat ada hukum di masyarakat. Anak-anakmu manggil dia papa, keluarga besar udah terlanjur terikat. Nggak gampang loh kamu nikah lagi dengan orang. Mungkin kamu nggak perlu nikah lagi. Tapi kalau suamimu mati, entah seiman atau nggak seiman, kamu tidak terikat kalau kawin lagi. Tidak terikat secara hukum. Tetapi jangan lupa, tetap ada masalah dengan lingkungan. Begitu kamu kawin lagi, itu sudah berubah. Anak-anakmu, kamu dengan mertua, betul gak? Itu sudah berubah lagi. Antar besan sudah berubah lagi. Jadi harus dipahami secara komprehensif kehidupan ini. Jangan lain secara hukum, boleh cerai, boleh kawin. Nah, bukan hanya begitu. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Ini hal yang harus dimengerti dan diterima dengan konsekuen dan konsisten. Gereja dan hamba Tuhan harus mengupayakan kelestarian sebuah rumah tangga. Sebab perceraian merusak hakikat perkawinan, merusak hakikat keluarga, merusak pendidikan anak-anak, dan terutama merusak misi dan visi kerajaan Allah di muka bumi. Berapapun harganya, perkawinan harus dipertahankan. Ini harga mati yang sebenarnya tak dapat ditawar. Tetapi harga mati ini harus dipahami dengan benar. Ingat, tidak ada yang mutlak selain Tuhan. Kalau sebuah perkawinan telah rusak hakikatnya, tidak memiliki hakikat keluarga, tidak ada unsur pendidikan kepada anak, tidak menciptakan dukungan bagi pelebaran kerajaan Allah, apakah harus tetap dipertahankan dengan buta? Pria yang mau menjual anak gadisnya untuk dapat duit, apakah bisa diterima terus dari bapak? Dipertimbangkan. Dan kasus ini terjadi. Bahkan istrinya pun juga ditawarkan. Ini kan kasus yang terjadi di masyarakat. Mohon tidak dimengerti seakan-akan saya memberi peluang mudah orang bercerai. Saya tidak akan memberkati sebuah perkawinan dengan mudah, walau surat cerainya lengkap. Saya harus menyelidiki dengan seksama kehidupan pasangan tersebut sebelum menerima peneguhan atau pemberkatan nikahnya. Sekali lagi, kita harus mengupayakan optimal kelestarian sebuah keluarga atau pemulihan hakikat perkawinan dan keluarga yang sudah rusak. Tentu perkawinan yang bukan pertama bukanlah perkawinan yang ideal. Namun hal ini terpaksa dilakukan dengan pertimbangan teleologis dan kontekstual. Teologis maksudnya tujuan hidup. Deontologis itu hukum normatis, hukum kewajiban. Kalau teleologis ini tujuan hidup. Pak, saya sudah cerai, saya mau kawin lagi. Nah sekarang kita harus ajar di tujuan hidup. Untuk apa? Kalau ini memang berguna untukmu, untuk tujuan hidupmu, apa salahnya? Tapi harus dipertimbangkan secara lengkap dan utuh. Setelah mengenal kebenaran kita baru bimbing dia. Menikah itu bukan mencari kebahagiaan. Menikah itu memberi kebahagiaan. Kamu rela kehilangan sebagian hidupmu disatukan dan seterusnya. Harus saya tekankan bahwa perkawinan bukanlah tujuan hidup manusia. Perkawinan itu sarana manusia melaksanakan mandat prokreasi, menambah populasi untuk kemuliaan Allah. Bayangkan kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Wah, betapa indahnya. Terus ada pernikahan, anak-anak ribuan, jutaan, triliun. Dan menghuni semua planet di jagat raya ini. Dan itu akan terjadi mestinya. Mestinya itu terjadi dulu. Kalau tidak kita tunggu di langit baru, bumi baru. Saya tahu tepuk tangannya ragu-ragu karena ada yang mengganjal pikiranmu. Mandat keselamatan bagi umat manusia lebih penting dari mandat prokreasi tersebut. Dalam situasi yang sudah jatuh dalam dosa, manusia memiliki kesempatan untuk diperbaiki dan dipulihkan. Apalagi dunia makin rusak.
Mungkin saudara yang merusak rumah tanggamu atau pasanganmu yang merusak rumah tanggamu. Sekarang kamu menjadi seperti ini. Kalau saya boleh sampaikan, saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, jadilah seperti Paulus, tidak nikah lagi. Tetapi kalau tidak, perkarakan di hadapan Tuhan. Sebab setiap pilihan ada tuaiannya. Yang kamu tabur, kamu tuai. Selama motivasi hidup yang benar-benar sisa ditemukan, maka selalu ada perbaikan dan pemulihan. Jangan karena tidak ada nasi lalu makan pasir. Masih ada jagung atau gaplek. Maksudnya kalau manusia gagal mencapai apa yang ideal, manusia masih memiliki kelas 2. Tetapi sekali lagi tujuannya bukan perkawinan itu. Tujuan primanya bukan itu. Tetapi melengkapi pelayanan. Ini kehidupan orang percaya yang berkeadaan simul justus et peccator. Seorang yang berdosa sekaligus seorang yang dibenarkan. Penjelasan saya ini bukan bermaksud melegalisir, mempermudah perceraian dan kawin ulang. Sebab bila kita berindikasi demikian, waduh itu kutuk. Perceraian adalah keadaan yang pornos tadi, sangat terpaksa, yang sangat dekat dengan neraka, keadaan evil necessity atau necessary evil, buruk tetapi apa boleh buat. Sekali lagi ketika kita dipanggil menghindarkan perceraian, kita harus melakukan demi kepentingan kerajaan Allah. Kehidupan yang dipersembahkan bagi Tuhan, itu kehidupan yang utuh. Artinya pasanganmu juga baik, keluargamu juga baik, utuh. Oleh sebab itu pilihlah pasangan yang baik, dan kalau punya rumah tangga, pertahankan rumah tanggamu agar tidak mengganggu mandat untuk melakukan pekerjaan Tuhan menjadi corpus delicti. Amin. Yang pertama, apakah pasangan saya yang sudah meninggal di bumi adalah pasangan saya di LB3? Atau Tuhan menyediakan yang lain? Kita bicara perceraian, dia bicara pasangan. Jawabannya cuma satu, Tuhan yang tahu. Oke, tetapi menurut saya idealnya pasangan di bumi menjadi pasangan selamanya. Nah, ini boleh tepuk tangan yang ini. Ini sedikit yang tepuk tangan karena dia tidak mau bersama di sana lagi. Ini pasti ada yang tepuk tangannya ragu-ragu. Dia begini, ogah. Atau gini. Oke, terus Pak. Pak Eras yang saya hormati, Pak saya mau tanya. Anak sepupu saya menikah dengan seorang homo. Tadinya kami tidak tahu Pak. Dan sampai sekarang masih status suami istri. Tapi suaminya itu sekarang punya suami lagi sesama homo. Yang saya mau tanyakan, apakah pasangan suami istri ini bisa bercerai? Maaf Pak, sampai sekarang istrinya belum tersentuh. Yang dimaksud adalah hubungan suami istri. Masih gadis dong? Iya, belum tertouching Pak. Ini kan kasus khusus ya, maka ada nomor telepon yang bisa dihubungi untuk konseling. Tapi kalau yang begini kayaknya udah mulai kelihatan gambarnya. Ya, gambarnya. Hakikat perkawinan itu dualitas, pria dan wanita. Rudy berkata kepada Indang, I love you. Tapi Rudy kalau berkata Robert, I love you, itu salah. Terus. Bagaimana Pak dengan kasus KDRT, istri yang suka melakukan kekerasan fisik ataupun verbal kepada suaminya? Hah? Dan anak-anak, bukankah tidak baik untuk secara psikis selain juga mengancam keselamatannya juga Pak? Waduh. Mungkin dia pernah belajar karate ini Ibu.
Nggak, gini. Ini pasti ada kejiwaan ibu ini. Harus dilayani secara khusus. Ini kejiwaan, tidak bisa dijawab. Kita harus on the spot dan melihat the whole case. Ya, jangan cerai dulu, kasihan. Udah punya anak-anak soalnya. Akibat perceraian itu tragis dan saya harus menjelaskan satu kali soal hal ini. Oke, teruskan Pak. Shalom Pak Eras, bolehkah saya bercerai dengan istri saya karena istri saya kembali ke keyakinan seberangnya atau yang lama. Dengan keyakinan orang tuanya serta membawa anak-anak kami ikut keyakinan mereka. Kalau istrimu atau suamimu tidak seiman dan tidak mengendaki perceraian, jangan cerai, kata Paulus. Jadi tidak. Oke, tidak. Teruskan. Pagi Pak Eras, gimana pendapat Bapak tentang pastor atau pendeta yang menikahkan orang yang eks bercerai, bukan cerai mati? Maksud saya dengan pernikahan mereka yang kedua dan sebagainya. Lihat kasusnya. Kayaknya udah jawab tadi. Oke, terus. Saya menikah dengan pria asing 7 tahun lebih yang lalu. Tidak ada anak. Dia tidak bercerai secara resmi dengan istri pertamanya yang pernah memberinya 2 anak. Karena faktor hukum di negaranya, ia tidak bisa bercerai. Saat ini, semakin saya belajar kebenaran, saya merasa hidup rumah tangga saya ini salah. Karena dia masih terikat pernikahan sebelumnya. Sejak setahun lalu, kedua anaknya berusia 23 dan 20 tahun mengalami depresi yang kata dokter karena akumulasi kekecewaan masa lalu. Saya bergumur akan hal ini berbulan-bulan kepada Tuhan. Dan akhirnya saya sarankan dia kembali ke istri pertamanya. Tapi suami ingin jalani hidup rumah tangga dua-duanya. Dengan saya dan istri pertama. Keluarga saya pun tidak setuju kalau saya berpisah dengan dia karena alasan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mohon pencerahan, Pak. Sebenarnya banyak orang yang tidak dipersatukan Tuhan tetapi memberi diri untuk dipersatukan. Jika demikian dia harus bertanggung jawab mempertahankan rumah tangganya. Ini tidak dalam kondisi ekstrim. Jadi kalau seorang pria berkata I love you, I want to marry you, oke. Berarti dia ambil keputusan Tuhan bilang oke. Tetapi yang ini kasusnya ekstrim. Jelas dia terikat perkawinan dengan istri yang pertama. Kalau dia sadar, ya suruh pulang aja. Dia tidak boleh pakai 2 istri. Tidak boleh. Saudara juga jangan mau. Tapi diselesaikan dengan bijaksana. Dan tentu tidak bisa diselesaikan dalam satu kalimat di sini. Adalah bijaksana kalau pria ini kembali dengan istri pertama. Terima kasih. Salam Pak Eras, jika kedua orang tua sudah bercerai resmi dengan surat cerai dan akhirnya ibu saya 10 tahun kemudian meninggal dengan tidak menikah lagi. Sedangkan ayah saya menikah lagi. Bagaimanakah orang tua saya menurut firman Tuhan jika demikian Pak? Maksudnya masuk neraka surga gitu. Ulangi. Saya ulangi pertanyaannya. Salam Pak, orang tua saya sudah bercerai resmi dengan surat cerai. Lalu ibunya meninggal 10 tahun kemudian. Tetapi ayahnya menikah. Nah kira-kira keadaan ayahnya yang menikah lagi ini menurut firman Tuhan bagaimana ya Pak? Kalau tadi dikatakan bahwa dia tidak terikat lagi kalau istri sudah meninggal. Tetapi ada satu masalah, Tuhan kehendaki enggak. Tapi tidak berarti dia berdosa. Tapi juga bukan berarti dia kudus, dia harus menuai apa yang dia tabur. Pernikahan berikut ini kalau tidak sesuai kehendak Allah dia akan menabur, dia akan menuai kesulitan. Lalu keadaannya bagaimana? Ya saya tidak tahu. Saya juga nggak tahu istrinya siapa, agamanya apa, umur berapa, dampaknya terhadap keluarga besar apa. Kalau ternyata istri ini malah mengurusi anak-anaknya, jadi berkat keluarga besar ya apa salahnya. Tapi kalau tidak jadi bencana. Maka semua keputusan harus sesuai dengan kehendak Allah. Terus. Hubungan suami istri sudah tidak ada kepercayaan lagi nih Pak. Gimana nih? Istri saya selingkuh dan suka video call dengan orang luar negeri. Dengan alasan mau belajar bahasa Inggris. Dan suka dikirimin uang. Jadi bukan cuma mau belajar bahasa Inggris alasannya tapi suka dikirimin uang juga. Dan kalau lihat istri pegang HP kesal. Hubungan suami istri kami sudah tak nyaman dan beberapa kali sudah mau bercerai. Sampai pernah masuk pengadilan dan saya pasrah saja. Tapi waktu itu tidak berhasil karena salah alamat. Oh, maksudnya apa salah alamat?
Salah alamat pengadilan kah? Tapi ketika mau diperbaiki masih saja luka di hati dan kayaknya ada bom waktu lagi. Jadi saya sebagai suami khawatir impian dia tinggal mau kawin dengan orang luar itu. Bagaimana memperbaiki hubungan ini, Mungkin Pak? ini berat ini. Mungkin saudara saya ajari nyanyi lagu begini. Ajarku diam, diam, diam. Dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Ajarku diam, diam, diam. Terus dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Pak, jangan ambil keputusan. Diam saja, kita cari langit baru bumi baru ya. Bapak lewat masa disempurnakan ya. Selamat berjuang. Jangan minta cerai dan jangan bersedia dicerai, digantung aja. Tapi saya nggak tahu anaknya berapa, udah gede atau kecil, punya anak atau enggak, kita nggak tahu. Tapi menurut feeling saya tidak perlu dia dilayani ya perempuan itu. Nah tiap hari begini, apa itu? Jangan-jangan ibunya ada di sini juga. Orang saya nggak begitu Pak, orang pun berteman, halo Wahyu. Mau belajar bahasa Inggris kok. Kan baru sampai di present tense, belum present continuous. Oke, teruskan Pak. Salam Pak Eras. Ya. Apabila kita bertemu dan dekat dengan orang yang cerah hidup, apakah kita boleh menikah dengan orang tersebut? Nggak bisa ngomong, harus tanya Tuhan. Enak aja loh. Saya mau tanya, jika menikah dengan pasangan yang pernah bercerai karena zina, apakah pernikahan yang baru dikatakan sah di mata Tuhan? Nggak bisa dijawab yang begini, harus di konseling. Terus? Pak Eras mohon penjelasan, saya pernah membaca ayat. Tidak boleh bercerai kecuali karena berzina yaitu pornos. Sebenarnya ini adalah dalam konteks pertunangan Yahudi bukan perkawinan. Misalnya Yusuf dan Maria, benarkah? Bisa. Tetapi apapun juga, itu kan secara legalitas hukum Yahudi. Tetapi itu pun juga tidak bisa, bukan suatu yang pasti begitu. Ini kan baru yang namanya asumsi. Saya juga tahu. Tetapi menurut saya ini konteksnya sudah bukan konteks pertunangan saja. Karena dari atas sudah, boleh nggak bercerai, menceraikan di atas. Karena Yesus sudah berkata, cerai, boleh. Maksudnya berkata, Musa mengizinkan cerai kok kalau ada surat cerai. Itu berarti sudah legal suami istri, bukan pertunangan. Jangan hanya melihat ayat itu, lihat ayat sebelumnya. Lalu Tuhan mulai menunjukkan tatanan perkawinan bahwa tidak boleh diceraikan. Itu sudah merupakan sebuah keadaan di mana orang terikat perkawinan, bukan hanya pertunangan. Jangan hanya lihat ayat tersebut lalu berasumsi, bisa. Tapi kalau menurut saya ini sudah soal perkawinan. Sudah terikat dengan perkawinan. Saya ulangi, boleh cerai dengan alasan apapun, nggak boleh kata Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan tatanan semula. Itu sudah soal keterikatan perkawinan, bukan hanya sebuah ikatan pertunangan. Lalu orang Yahudi, orang-orang Farisi berkata, Musa kok kasih surat ini ya, cerai ya. Ini konteksnya kalau membaca di dalam Taurat itu sudah nikah. Dicerai, dikasih surat, lu pulang, pergi nih kok kasih surat. Itu maksudnya. Jadi bukan pertunangan, jadi menurut saya salah. Kalau orang mandang itu baru pertunangan. Tapi saya baca juga itu. Cuma saya nggak setuju, cuma saya diam-diam aja. Nggak mau bikin persoalan. Oke, nangkep ya? Betul nggak saudara? Udah bukan masalah cuma legalitas pertunangan. Memang perkawinan orang Yahudi itu demikian. Jadi kalau sudah dipertunangkan itu sudah sah. Hanya belum berkumpul karena mempelai pria belum menjemput mempelai wanita.
Tetapi jika kita melihat surat cerai yang dimaksudkan oleh Musa, itu sudah ikatan perkawinan, bukan ikatan pertunangan. Apalagi Tuhan sudah mengarahkan kepada soal tidak boleh terpisahkan, kalau sudah dipersatukan Allah. Itu sudah urusan, udah legalitasnya sudah utuh. Oke, terus. Pertanyaan terakhir, Shalom Om Eras. Ya. Pengecualian diberikan Tuhan dalam kasus perceraian, yaitu jika karena pasangan kita berzina, Matius 19 ayat 9 tadi, tetapi itu di dalam konteks Yahudi. Bukankah akan mendapat hukuman orang berzina itu dirajam sampai mati? Jadi sesungguhnya secara otomatis orang yang berzina tersebut dihukum mati dan pasangan yang tidak berzina tersebut akan menjadi janda atau duda dan pasti boleh menikah lagi. Jadi kalau menurut saya itu bukan suatu pengecualian. Bagaimana menurut Om Eras? Mohon penjelasan. Jika tidak didapati langsung berzina, nggak dilempari batu. Didapati berzina dilempari batu. Kalau tidak bisa. Hukum harus ada bukti. Harus ada delik aduan yang jelas. Makanya di Israel nggak ada tiap kali wanita dilempari batu. Ini kan perempuan punya 5 laki-laki nggak dilempari batu dia. Karena tidak terbukti. Tapi kalau kedapatan berbuat zina, nah itu baru dilempari batu. Nangkep saudaraku? Nah, teruskan Pak. Udah tua. Pertanyaan tambahan, kalau suami suka jajan, apa istri boleh minta cerai? Sudah 24 tahun didoakan, tidak ada perubahan. Ini maksudnya bukan jajan pisang goreng atau ayam goreng. Mungkin Ibu ya, walaupun 24 tahun, mungkin yang berdoa juga belum tentu sudah benar. 24 tahun doa dari seorang yang belum waktunya dijawab, mungkin juga belum ukuran boleh cerai. Jadi doakan dulu ya, jangan cerai dulu. Feeling saya sabar. Emangnya untung apa sih cerai? Dan rugi apa kalau tidak cerai? Lihat semua keadaan. Kadang-kadang istri menyimpan kesalahan suami demi anak-anak bisa bersama orang tua dengan bapaknya. Wah itu kadang-kadang tekanan batin. Tapi di situ kebesaran jiwa saudara. Dan ibu-ibu seperti ini akan lebih gampang saya ajak pulang ke surga bersama. Ini yang tepuk tangan ibu-ibu banyak kan, laki-laki enggak ini barusan. Terus Pak. Kalau tadi pertanyaan terakhir, ini pertanyaan sangat terakhir. Kalau suami istri tidak punya visi yang sama terhadap hidup yang kekal, apakah boleh cerai? Suami yang hanya hidup untuk saat ini menjadi batu sandungan bagi istri untuk kehidupan rohani yang lebih baik. Suami yang tidak takut Tuhan dimenangkan oleh kelakuan istri yang baik. Kelakuan baikmu belum sampai pada tingkat menyelamatkan. Jadi tetaplah bersama dia dan jadikan ini sebagai sarana untuk menyempurnakan. Anggaplah dia sikat sepatu, kamu sepatunya. Jadi kamu disikat terus tambah mengkilat, dia tidak mengkilat. Amin.